Apa hukumnya memakan harta anak yatim pakai topping mozzarella? Astagfirullah, ini tidak aman deh. Oh, tidak aman. Iya, tapi Papa jawab sepengetahuan Papa saja. Okay. Ini apa nih? Bidang apa nih kalau kayak gini? Bidangnya ini adalah criminal and food. Crime and food. Karena Nabila JKT sering banget dia datang ke ngaji. Oh. Iya, makanya dia tuh nggak kasih tahu saya kalau dia datang ya? Lu ngapain? Anda siapa? Anda siapa? Saya Anda Abdur. Siapa? Oh, saya Abdur. Iya, tapi maksudnya apa hubungannya sama Kak Nabila? Dia sering banget dan ya, kan kita kayak followers-followersnya dia tuh kadang-kadang ya karena pengen ngeliat Nabila gitu-gitu ya, akhirnya ngaji juga gitu. Oh, oke. Ntar saya undang ke tenda tanya kali ya. Anda bagi waktu antara dunia dengan ibadah gimana itu? Ya bagi aja. Salah pertanyaan ini. Dibagi. Kayak terlalu gampang Aku gitu. tuh biasanya ya Bang ya, biasanya iya, orang tuh dipretelin gitu. tiap tahun, Kalau artis lain tuh kalau tiap ditanya tahun. gitu. Sejatinya hidup itu soal menemukan keseimbangan. Begitu juga dengan ibadah dan dunia hiburan. Di era yang serba cepat ini, banyak dari kita yang sibuk mengejar karir. Tapi bagaimana caranya tetap menjaga ibadah dan ketaatan di tengah hiruk pikuknya? Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang berusaha menyeimbangkan keduanya. Seseorang yang dikenal luas sebagai komika, selain membawakan tawa di panggung, Hifzi Khoir juga punya peran penting dalam memfasilitasi acara dakwah dan pengajian, serta tetap menjaga ibadah di tengah kesibukannya. Bagaimana Hifzi membagi waktu antara dunia hiburan dan ibadah, dan apa tantangan yang ia hadapi dalam menjaga komitmen dakwah meski bekerja di industri hiburan yang padat? Mari kita mulai obrolannya di Tenda Tanya bersama Hifzi Khoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita berjumpa lagi bersama saya Abdur Arsyad di konten yang luar biasa, konten Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Masya Allah. Dan kali ini kita sudah kedatangan, ini adalah Ustadz pertama, alim ulama pertama dari komika Indonesia. Nggak usah. Kalau teman-teman kemudian mengenal ada Ustadz Culture, ada Ustadz Nur Cahya, itu semua itu yang mengawali semuanya itu adalah alim ulama kita yang satu ini. Nggak usah gitu-gitulah. Inilah dia Al-Mukarram Syekh Hifzi Lampungi. Nggak usah gitu-gitu. Papa Hifzi, apa kabar nih? Baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Gimana puasanya? Gimana, dari bulan dari Ramadan pertama sahur ya? Sahur. Acara sahur itu acara tiap sahur hari? Di Tindes. Enggak, tapi sebenarnya itu 20 hari doang. Jadi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu nggak ada. Tapi Vindes. Senin sampai Jumatnya itu Senin sampai Jumat yang mendekati Idul Fitri. Enggak, ini malam ini kan ceritanya emang Ramadan ya. Ini Ya. tayang kapan sih? Tayangnya setelah Lebaran, nggak apa-apa. Pokoknya malam ini tuh terakhir syutingnya. Ini hari Jumat, ini Iya, terakhir nih. Ini hari Minggu terakhir. depan sudah tidak ada berarti? Minggu depan udah nggak ada lagi. Berarti Anda pulang? Pulangnya nanti habis Lebaran H+2. H+2 pulang ke ke? Lampung. Pulang ke Lampung, berarti Ke Lampung. berlebaran dengan mertua. Mertua aku pulang ke orang Tegal. Iya, jadi itu aku lebaran dulu di sini. Sama siapa dong itu lebarannya? Di Tangerang aja, karena pengen ngerasain lebaran di Tangerang baru H+2. Ketika aku soalnya males ini bareng sama orang-orang mudik. Betul, Ribet macet, kan, macet. ya. Kalau H+2 kan udah kayaknya Anda lawan arus itu. Iya. Jadi lebih lowong. Dan kayaknya belum lawan arus juga, orang-orang masih di kampung gitu kayaknya kalau iya. H+2 iya. Jadi makanya aku selalu milih kalau mau ke Lampung itu, kalau di sini ada mama mertua, misalnya ada babe, ada mama, H-min seminggu gitu. Kalau kayak sekarang mama sama babe ke Tegal lebaran ini, jadi aku H+2 aja gitu. Tiket juga nggak begitu mahal. Agak aneh sih. Enggak. Karena kalau ada mertua, H-min seminggu kamu pulang. Apa? Ya, Kalau karena ada- di sini dulu. H-min seminggu, berarti belum lebaran dong. H+seminggu. H+seminggu. Maksudnya, ya. Gimana rasanya punya, tapi ini bukan yang pertama sih, acara Apa sahur tuh? ya. Maksudnya Anda dengan acara sahur tuh puasa aman nggak? Aman aja Aman aja lah ya? ya, karena
Tapi ya gitu, tidurnya jadi kebalik Bang. Yang biasanya kayak jam 9 aku udah tidur, ini aku tidurnya jadi jam setengah 6 sampai siang tuh. Pokoknya aku dari jam 6 sampai siang itu nggak mau nerima pekerjaan apapun gitu. Tidur lah Emang Anda. nggak ada yang nawarin sih kayaknya. Atau budget Anda dimahalin Rispo jangan-jangan. Apa? Budget Anda dimahalin Rispo. Saya Nggak, lihat tuh. bukan budget dimalin Rispo, dia nipu aku. Bilang budget dia sama Regen tuh mahal banget, aku jadi pasang mahal. Malah nggak ada yang manggil gitu. Padahal aku mah ayo, tuh tanya Patino, ayo gitu. Ya gitu, pokoknya tidurnya dari jam 6 sampai jam 12. Abis itu kalau ada kegiatan setelah itu, gitu. Berarti Kebalik. lancar-lancar aja ya puasanya. Lancar-lancar ya? aja. Justru ya karena tidur setengah hari, abis itu ada kegiatan, malah kadang-kadang kayak Nggak berasa kayak nggak puasanya. berasa puasanya gitu. Saya dengar-dengar juga waktu saya undang Yusril ke sini. Kata Yusril tuh Anda dan Yusril tuh mempelopori ada pengajian di kalangan komik di Jogja. Yuk ngaji. Yuk ngaji. Yuk ngaji, Jogja. Sebelum ada yuk ngaji yang E-nya double. Dulu Kalau sekarang kan ngaje. Iya, E-nya double. Tadinya Dulu yuk ngaji. masih I aja. Yuk ngaji biasa aja. Yuk ngaji ini dong, kayak punya Ustadz Felix dong. Iya, makanya waktu itu aku mau bikin yuk ngaji juga kan. Udah ada punya Ustadz Felix gitu. Yang ngaji ini. Iya, akhirnya Jadinya ngaje. akhirnya ngaje aja gitu. Nah, waktu di Jogja itu apa yang membuat Anda bikin yuk ngaji? Iya, karena itu Yuk ngaji indie dulu di Jogja itu. Iya, karena kan sama teman-teman komik kan dulu kan. Abis itu kayak mereka itu kenapa ya? Aku lupa juga maksudnya triggernya apa gitu. Tapi kayak aku ngeliat kayaknya mereka itu kayak tahsinnya itu kayak belum oke gitu-gitulah. Tapi aku juga lupa triggernya, intinya adalah nih kan banyak yang udah gede-gede nih, tapi kayaknya belum pada lancar gitu ngajinya. Makanya kayak aku kan waktu kecil dulu kan ya lumayan belajar lah sama abah lah, guru ngajiku gitu, kayak makhrul hurufnya, tajwid-tajwidnya. Walaupun gak jago-jago banget ya, tapi paling nggak aku tahu sedikit basicnya gitu. Dan kuliah juga di sastra Arab. Sastra Arab. Nah makanya sama Bang Yusril, yuk Bang kita bikin yuk. Abis itu ajakin tuh, ada yang mau nggak gitu. Ada lumayan, waktu itu ada kayak cuma 5 orang hari pertama. Habis itu minggu keduanya udah 2 orang. Tinggal kamu sama Yusril tuh. Udah nggak yang pesertanya gitu-gitu. Ya tapi itu jalannya kayaknya juga nggak begitu lama juga sih. Kayaknya sampai cuma 6 bulanan apa berapa gitu. Tapi pada lancar nggak akhirnya? Atau masih adalah progresnya lah? Ya karena masih yang ngajarin juga kita ya, yang nggak jago-jago banget gitu. Terus merekanya juga yang nggak konsisten gitu. Ya paling nggak mah ada progres-progres dikit lah gitu. Ada juga yang masuk Kristen akhirnya. Gara-gara kalian yang ngajar itu. Siapa aja emang itu komika-komika waktu itu? Kalau tahu Fanbul tahu nggak? Fanbul tuh tahu. Sekarang CEO. Fanbul Prabowo. Invipop. Fanbul Dulu Prabowo. ya belajar. Ini gitu. bukan saya ini ya, namanya emang begitu Iya, teman-teman. emang Fanbul Prabowo. Namanya ya. emang Fanbul Prabowo, bukan Iya. saya mau mengait-ngaitkan, bukan. Fanbul Prabowo betul. Fanbul. Terus banyak lah teman-teman yang lain lah, aku juga lupa gitu. Mukti Entut. Mukti enggak, dia nggak suka dia gitu. Astagfirullahaladzim. Mukti. Bang Abe, waduh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bang Abe nggak mungkin. Binasrul. Binasrul Nggak enggak ikut. deh. Pokoknya iya dulu aku lupa sih nama-namanya sih. Tapi Karena yang masuk dikit Kristen, Anda ingat. Ada cewek kayaknya waktu itu, cewek. Jadi ada pesertanya cewek juga, ada yang cowok juga. Kayaknya dia katanya berita-beritanya sih masuk Kristen ya, nggak tahu juga bener apa enggak. Priska kali. Bukan, Priska mah emang Kristen dia. Ya. Ya nggak apa-apa sih itu ya, terserah ya. Seorang hipsi itu seberapa dekat sih dengan agama? Saya Ya Allah. sejujurnya ya, sejujurnya saya berteman dengan Anda dari zaman kita kompetisi di Jogja lah. Sampai saat ini saya tuh nggak pernah nanya ini, nggak pernah tahu seorang hipsi itu kayak apa. Makanya saya pengen tanya. Seberapa dekat dengan agama iya, itu? maksudnya Gimana? dari maksudnya? keluarga Anda tuh keluarga kayak apa sih? Kalau ayah itu kerjanya di Departemen Agama. Departemen Agama. Gitu. Oh, nganter-nganter orang haji. Iya, pernah jadi petugas haji juga pernah ayah.
dapat duit berapa dulu? 7 juta apa waktu itu? Nggak usah yang itu duitnya. Nggak usah yang duit. Karena kan itu ini lumayan. kita mau gali sisi agamanya. Iya, Kenapa lari ke duit? Ya, soalnya keinget waktu itu jadi dibeliin HP dari Arab gitu-gitu. Serius? Serius. Bahasanya- Dibeliin jam Casio palsu, Jiso palsu zaman dulu. Bahasanya bahasa Arab, ada di tutsnya itu Arab-Arab gitu. Lah terus Anda bisa pakai nggak? Apa? Anda bisa Ya, enggak, pakai tapi nggak? kan ada yang ABC-nya juga tetap gitu. Bisa Ya. diubah. Bisa diubah. Kalau secara kayak sekolah, aku juga dulu sekolahnya itu di swasta Islam gitu, namanya Al Kausar. Dari SD sampai SMA? TK. Dari TK sampai SMA. Dia jadi satu yayasan gitu. Oh, berarti dari TK sampai SMA kamu cuma di satu Di lokasi satu itu? lokasi itu. Jadi satu lingkungan gitu. Di sini TK, di sini SD, di sini SMP, di sini SMA. Ya udah itu. Iya, maksudnya satu lokasi sini ada itu. kayak toilet, sini ada kantin. Ya, asik. Asrama deh. Asik tuh, asik. Gua tonjok lu sumpah. Saya suka sekali ini. Saya suka sekali ini konten ini. Berarti dari kecil Anda itu terpapar dengan dunia Islam. Iya, ya kayak ayah tuh orang yang suka ceramah di masjid gitu. Pernah jadi ketua masjid, juga kayak Ketua takmir. ketua takmir ya, ketua takmir. Terus ya karena sekolah swasta Islam gitu, banyak kegiatan-kegiatan Islaminya gitu, kayak pesantren kilat. Pesantren kilat itu bahkan bukan cuma Ramadan deh kalau nggak salah, kayak tiap apa ya dulu ya, Cau ya. Iya. Tiap Cau tuh Liburan beberapa Cau. kali, iya liburan Cau itu beberapa kali, ya selang-seling ya. Misalnya Cau ini ada, Cau depan nggak ada gitu. Ada Anda ikut terus tuh? kilatnya. Ya, wajib kalau itu dari sekolah wajib pesantren kilat. Bulan Ramadan juga ada tuh pesantren kilatnya nginep di sekolah gitu. Oh, berarti emang dekat lah dengan keislaman-keislaman. Iya, insya Sampai Allah. kemudian kenapa Anda kuliah ngambil sastra Arab? Kalau itu takdir Allah, masya Allah. Betul. Aku pengennya komunikasi Betul. Semua sebenarnya. takdir. Iya. Tapi kan Tapi Anda aku pilih. pengennya komunikasi sastra Inggris. Nah, sastra Arab itu karena di sekolahku ya itu karena sekolah swasta Islam, jadi emang ada apa model mulok namanya, muatan lokalnya itu Bahasa Arab. Nah, aku tuh selalu bingung pilihan ketiga aku tuh apa gitu, dan aku taunya kayak sastra Prancis kan terlalu jauh tuh, aku nggak pernah tahu sama sekali. Terus sastra yang lain Jepang apa gitu-gitu nggak tahu lah. Nah, yaudah aku pilih aja sastra Arab. Walaupun aku juga waktu SMA tuh bego juga bahasa Arab. Di Mulok itu juga Anda nggak jago-jago juga? Enggak, bodoh bahkan orang. Parah ngerti. banget, nggak ngerti orang kadang apa baca. Kan ini kan soalnya kan biasanya kan perintahnya Arab. Terus yang ininya juga Arab gitu. Nggak ngerti aku perintahnya ngapain aja nggak ngerti. Sampai kuliah aku. Sampai kuliah tuh kadang ya kalau yang lagi benar-benar nggak tahu perintahnya ngapain bawahnya itu nggak tahu aku. Kok lulus? Ya, nyontek lah. Beberapa kali nyontek. Jujur aja gue mah. Anda berarti waktu memasukkan pendaftaran ke UGM tuh pilihannya itu yang pertama masih komunikasi. Pilihan kedua sastra Inggris. Pilihan ketiga sastra Arab. Sastra Arab. Diterima yang pilihan ketiga. Aku tuh jadi anak IPA, Bang. Anak IPA, tapi aku kayak pas udah kelas 3 itu kayak wah nggak mau lagi lah belajar yang eksak gitu, yang matematika, fisika, karena aku ngerasa ya bodoh gitu, fisikaku 0, matematikaku 3 gitu-gitu lah. Kok lulus? Iya, santai lah. Nggak tahu, ya ada remedial gitu lah, ada remedial ujian juga gitu, ya akhirnya lulus gitu. Dan aku tuh mikir kayaknya minatku nggak di situ gitu, karena dari SMA itu aku lebih sukanya itu yaitu bahasa Inggris. Aku suka gitu, aku sering ikut lomba Quick and Smart, cerdas cermat bahasa Inggris gitu. Terus sukanya kayak ikut lomba storytelling gitu-gitu. Aku lebih suka lomba-lomba, berkegiatan di OSIS, sukanya kayak gitu. Jadi pas mau kuliah dan aku suka dengerin radio gitu kan, pengen jadi penyiar radio dulu tuh, makanya aku kayak komunikasi gitu. Di SMA sempat jadi penyiar radio? SMA belum pernah penyiar radio. Berarti Cuman nyoba-nyobain doang waktu itu, jadi kayak ada program radio, ada program anak sekolah gitu, anak sekolah boleh nyobain siaran gitu, tapi tetap ada penyiar yang asli, utamanya gitu. Aku kayak nyobain cuma sekali doang kalau nggak salah gitu.
Belum muncul karakter Papa Hipsi di situ. Belum lah, itu mah masih. Saya pikir Anda mencanangkan itu dari TK Papa Hipsi ini. Nggak ada. Berarti nggak ada di TK dulu teman-teman TK tanya Papa. Ya nggak ada lah, nggak ada. Oh iya. Iya, kan Saya masih. pikir Anda kan komedian cilik. Iya, tapi itu komedian cilik tuh pas SMP ininya. Apanya maksud kenapa jadi kata komedian cilik karena aku pas SMP itu bikin grup lawak itu sama teman-temanku gitu. Oh, dari SMP Anda udah bikin grup lawak. Bikin grup lawak, Tampil? Laskar. Enggak tampil, cuma bikin doang. Nggak pernah tampil di pensi. Nggak pernah tampil. Jadi kerjaan kita tuh latihan. Abis itu ini di kelas, tampil di kelas. Jadi di kelas itu ya sekolahku kan kayak kadang-kadang kalau misalnya gurunya kayak lagi males belajar tuh ya udah bikin kegiatan aja gitu, entah itu main games, entah itu ada penampilan apa gitu. Nah, kita berempat itu tampilnya di kelas. Oh, gitu. jadi tampil lah di kelas. Tampil di kelas. Gimana? menghibur. Orang ketawa nggak? Ketawa ya? kadang, tapi kadang nggak ketawa juga. Kadang ketawa, kadang nggak ketawa. Belum ada karakter Papa Hipsi di situ? Belum. Kan itu kan waktu kita pas stand up. Aku inget banget pas stand up fest itu tuh dimainin. Tapi kayaknya dari Jogja dari deh. Jogja udah Dari main stand up itu. Indo Jogja itu. Waktu Jogja udah mainin itu, tapi itu di tongkrongan tuh pas stand up fest aku inget banget tuh Bang Ari gitu-gitu mainin itu. Kita barulah itu dibawa ke TV lain-lain. Kalau karakter Vincent belum ada juga? Kan bukan aku itu mah kan Desta. Oh, Desta ya. Ya Allah. Vincent kali. Komedi jam setengah 12. Vincent. Yang kemarin spektakuler tapi itu. Anda yang kepalanya ditusuk-tusuk hilang. Wah. Ini jago. malam ini ada lagi itu nih. Kan itu. Anda para band kan ada di bagian belakang kotak itu. Home itu band. kepalanya di mana sebenarnya, Hip? Apa? Kepalanya dia sebenarnya di mana? Kan ketutup kain juga belakangnya. Kita nggak tahu juga. Oh, kalian di belakang. Saya pikir kalian di belakang tahu itu Nggak kepalanya. tahu ditutup kain gitu juga. Oh. Jadi kita nggak tahu. Jago juga ya, Itu kan pas Vincent itu ya. ditusuk itu kan coib yang berdarah. Oh, Jadi kena. voodoo, boneka voodoo di Iya, dalam. tapi dia kan kebal kalau coib gitu. Coib. Iya. Binasrul. Nah, Hip, kuliah sastra Arab. Ya. Itu struggle lah berarti. Struggle Anda di situ tuh. Struggle itu gimana maksudnya? Maksudnya susah karena Anda basicnya nggak ada Awalnya gitu. enggak. Semester awal enggak. Masih gampang lah. Karena masih gampang. Karena pelajarannya masih kayak linguistik yang umum. Bahasa Arabnya pun masih belajar kayak pohon, jendela, gitu-gitu. Karena semua disamaratain dulu, walaupun di situ ada kayak yang lulusan pesantren apa. Jadi semua disamaratain dulu, gitu. Orang aku inget banget, aku semester pertama itu IPK aku yang paling tinggi di antara teman-teman yang lain. 3,9 apa karena itu. masih vocab. Karena aku masih rajin, dulu kan aku punya cita-cita ini kan, jadi diplomat kan, aku pengen banget jadi diplomat karena aku mikir apa nih cita-cita yang paling keren, pekerjaan yang paling keren kalau misalnya aku lulus dari sastra Arab, aku Diplomat Mesir gitu-gitu, aku masih rajin belajar gitu. Ya kenal stand up itulah langsung jadi kayak anjing gini. Kenal stand up-nya di semester berapa Di emang? semester berapa itu langsung IPK semester berapa ya? Kan masih 2010. kan semester 1 2 tahun. Semester 1 kan 3,9. 3,9. Semester 2 kan masih ada. Semester 2 aku masih gede, 3,6 gitu. Semester 3. Semester 3 masih 3, berapa lah, 5 masih di atas gitu. Berarti setelah kenal sama stand aku up. ngejar beasiswa. Dulu tuh ada beasiswa apa ya? Iya, taruh yang keluar Iya, negeri, itu. Erasmus Mundus lah, Iya itulah banyak lah gitu-gitu. kan beasiswa itu. Nah, aku ngejar itu lumayan kan kayak dapat berapa juta gitu. Nah, itu aku salah satunya ngejar itu gitu. Kenapa itunya aku bagusin nilainya gitu. Tapi nggak dapat. Dapat. Oh, Anda kemana? Oh, bukan yang keluar negeri, ya, beasiswa yang dapat uang gitu loh, Bang. Oh, beasiswa yang dapat uang. Beasiswa yang dapat uang aja gitu, programnya kampus. Iya, gitu. iya. Oh, lumayan kan buat beli-beli helm, buat beli-beli apa gitu. Ya, boleh. Nah, pas ya itu kenal stand up, nilaiku langsung turun. Kenapa? Kenal stand up kok nilai turun? Ya udah nulis materi stand up terus, rajinnya di stand up malah. Jadi udah rajin-rajin di kuliah nih, pas kenal stand up, aku suka stand up, abis itu akhirnya malah rajinnya di situ kayak tiap hari open mic gitu-gitu, ikut lomba apa. Stand up tuh awal mulanya, yang saya tahu Hipsi dari awal itu nada-nadanya kayak nada khotib. Itu tuh dari awal. Belum.
Itu tuh ditemuin di ya udah setelah beberapa kali open mic itu nggak sengaja keluar aja di panggung. Habis itu kayak wah ini kalau pas misalnya kita kalau di stand up kan ada dialognya gitu, ada act out-nya gitu kan. Nah, pas dialog itu tuh kalau pakai nada-nada ustadz gitu tuh kok jadi ini ya, jadi lebih komedi gitu, lebih punchline gitu kan. Nah, habis itu yang benar-benar full sebenarnya itu pas di Suci dengan gaya kayak gitu. Iya kan Anda audisi itu Iya, karena aku mikirin ini dari ya. awal udah. Iya. Bahkan yang waktu kita lomba di Jogja sebelum Suci, itu dari salam awal udah khotib banget sampai ending gitu. Tapi persona yang benar-benar dijadiin ustadz tuh ya pas Suci sebenarnya, karena kan aku mikir kan belum ada nih persona yang kayak gitu kan. Nah, makanya ini kayaknya bisa nih gitu. Karena kan kalau kita di Suci nggak cuma lucu doang kan, tapi yang personanya kuat gitu. Ya, itulah Anda bikin. Aku bikin gitu. Tapi capek. Itu sepanjang kompetisi. Kalau sekarang stand up-ku santai. Santai ya. Santai aja. Udah dar-der-dor aja udah. Enggak, tetap santai, penontonnya juga santai. Enggak lah, saya lihat komedian cilik, hip, itu dar-der-dor. Tiba-tiba nyanyi lagu untuk Tiba-tiba istri. nyanyi. Luar biasa. Kemarin bikin lagu, saya nonton juga di Vindes itu, I Call You. Kita Answer itu. Bukan, beda itu, beda lagu yang I Call You to Answer orang Malaysia. I Call You. I call you, I call you. Gimana sih lagunya? I call you, I call you. I call you, I call you. Kamu sampai di mana? Gitu. I call you, I call you. Keren. Kan memang musisi emang. Kapan Anda menemukan bakat Anda bisa musik ini juga? Bukan menemukan bakat sih, kayaknya kayak suka dari dulu tuh aku suka menciptakan ini Bang, nada-nada, lirik-lirik, asal gitu dari zaman ya SMP, karena aku ada punya guru penyanyi cilik Anda, komposer cilik. Enggak usah dibikin-bikin. Karena guruku, ingat aku guru kesenianku, Pak Edi apa ya namanya ya, Pak Edi apa Edi Supono. Zaman SMP Pak Edi apa siapa, Pak Rudi apa, lupa ada aku namanya lah. Nah, dia itu jadi emang minta murid-muridnya untuk bikin lagu dari SMP. Kita tuh disuruh bikin lagu gitu, nanti dia rekamin. Nanti dijadiin. Ada beberapa temanku yang waktu SMP itu udah punya karya lagunya gitu. Nah, aku itu bikin juga lagunya. Aku bikin lagunya, tapi aku malu present ke guruku karena laguku itu terlalu aneh. Dulu tuh judulnya kayak apa ya? Mas, Mbak, mana WC-nya? Gitu. Aku bikin lagu. Tanya WC. Tanya WC. Kebelet. Dia kebelet ke dalam pasar. Mas, Mbak, mana WC-nya? Gitu. Dan aku pengen kebayang tuh musiknya kayak Good Night Electric gitu. Synth-pop gitu. Karena musikalitas ya Anda ya? Enggak, aku dulu dengerin Good Night Electric sama The Panas Dalam. Jadi aku menggabungkan dua musisi ini nih, jadi liriknya absurd tapi musiknya synth-pop. Keren. Gitu. Tapi nggak Anda present? Nggak present, malu aku. Karena teman-temanku pop-pop gitu lagunya. Apakah mas, mbak WC-nya di mana ini yang menginspirasi lahirnya Kucing Langit? Aku mungkin kencing, ya. lupa bawa duit. Oh iya juga ya ternyata ya. Iya ya? Iya. Apakah WC-nya udah ada, udah ketemu, cuman lupa bawa duit? Iya, itu. Tapi kan kalau orkes pensilalis kita selalu bikin judulnya dulu kalau lagu. Astagfirullah, iya. Iya, Kucing Langit, oh lucu nih, baru bikin lagunya. Gitu. Ya ampun. Kalau yang ini? Yang mana? Yang Benny makan sarapan tentara itu. Kalau itu gara-gara lagi bikin podcast, abis itu improv gitu, dapatlah tuh lirik refnya. Mata rodaku membelah khatulistiwa, Benny memakan makanan sarapan tentara. Itu Mukti itu yang ngeluarin si ref itu. Dibikinlah ceritanya apa gitu. Udah lama itu lagu itu sebenarnya. Udah lama idenya, cuman baru dapat lagu utuhnya itu akhir-akhir ini. Makanya dirilisnya baru akhir-akhir ini. Gitu. Kalau selama di UGM, saya lihat tuh kan, saya belum pernah sih ke masjid UGM itu. Cuman saya lihat ke masjid UGM itu aktif banget. Maskam. Iya, kalau lebaran Ramadan gini tuh
Iya, buka toko-toko. puasa. Iya, terus banyak yang... Anda pernah nggak ke situ? Pernah Maksudnya kayak sekali-sekali ikut acara itu? doang, sekali-sekali doang. Aku nggak begitu aktif karena aku aktifnya di teater dulu. Nggak terlalu ke masjid. Tapi aku dulu pernah disuruh ini, Bang. Disuruh kan ada program apa ya? Program kayak kita yang senior ngajarin yang junior tuh belajar agama gitu. Apa ya di kampus ya? Itulah pokoknya itu program Ya, kayak dari gitu. rohisnya kampus gitu. Nah, aku tuh disuruh. Nah, aku tuh beberapa kali tuh satu semester doang gitu. Terus aku kayak ngerasa nggak pantas gitu loh dengan Apa yang Anda ajarin? ya, agama apa atau aja, belajar teater atau stand up? agama. Oh, agama. Tapi itu di periode yang beda ya sama teater ya. Jadi itu Oke. kayak ada masanya aku kayak lagi bener lah gitu waktu itu. Jadi jadi aku ikut rohis FIB. Apa ya dulu ya? Kalau FIB rohis itu apa? di Ilmu budaya, Fakultas Ilmu ya Budaya. Fakultas Ilmu Budaya diikut apa ya? Rohis ya namanya. Kalau di kampus ya apa sih? LDK Gitulah. sebenarnya. Iya, LDK. Lembaga itu. Dakwah Kampus. Nah, itu. Nah, aku disuruh jadi itu. Beberapa kali tuh aku ngajarin gitu. Tapi aku ngerasa nggak pantas, akhirnya aku nggak usah lagi deh gitu. Terus masuklah teater. Teater. Nah, itu brutal Bandung. Anda nih banyak ini ya berkecimpung ya. Masuk. Saya baru tahu loh Anda pernah ikut teater ini. Teater TGM, Teater Gajah Mada. Oh, jadi apa di situ? Jadi dulu tuh masuk ke TGM. Terus tuh kita mau ada lomba Festamasio, Festival Teater Mahasiswa Nasional di Palembang aku waktu itu ingat banget. Nah, aku tuh pas ikut itu kan kayak casting gitulah ya, kayak casting, aku akhirnya terpilih tuh untuk jadi pemainnya di situ. Nah, jadi apa gitu? Anak kecil. Jadi tentang dolanan gitulah, mengkritisi anak-anak zaman sekarang udah nggak main-mainan tradisional gitu-gitu. Udah habis itu kayak lahannya mau dipakai buat jadi kayak taman bermain kayak Dufan gitu-gitulah. Itu mengkritisinya itu gitu. Kamu jadi anak kecil. Aku di jadi situ? anak kecil, ada beberapa anak kecil, ada tukang jualannya gitu. Ada nggak pemain teater yang pada saat itu yang kemudian saya kenal sekarang? Yang kita kenal? Yang Jogja sih orang-orang teater ini, teater garasi. Aku lupa nama masnya ya. Aduh. Ini Ibu Tejo itu nggak ada di situ ya? Nggak ada. Oh, Bu Tejo bukan UGM kali ya? IKJ kali, IKJ. Apa yang Nggak tahu Jogja? deh. Isi Jogja kali ya? Isi. Enggak sih, banyak kan tuh mas-mas yang ngajarin aku tuh orang-orang teater garasi. Yang tadinya dia alumni teater UGM, habis itu di teater garasi. Teaternya Jogja itu mantep banget tuh, top. Nggak tahu saya itu. Nggak tahu ya, keren banget itu Bang. Itu keren Kalau juga ya? misalnya mereka bikin show di Jakarta keren banget. Main lampu apa gitu. Ada Fedi Nuril. Ada Fedi Nuril nggak? Garasi. Nggak ada. Bukan, beda dong itu. Kalau Gitu. musik, ikut UKM musik nggak? Nggak ikut aku. Nggak ikut UKM musik. Tapi aku dulu waktu zaman SMP sempat pengen les musik. Karena ya itu ya ngelihat Indonesian Idol gitu, pengen masuk Indonesian Anda Idol. emang ini ya bener ya. Anda pernah bilang Anda tuh banci tampil emang bener ya. Iya. Emang pengen tampil aja ya, Iya. segala hal ya. Kayaknya dari SMP sih itu. Terus cari apa? Nggak jadi, aku nggak? nggak jadi ikut karena mahal banget. Orang zaman dulu tuh pendaftarannya aja udah 200.000 apa. Zaman itu loh, zaman aku SMP 200.000 lumayan mahal. Daftar itu. apa ini? Daftar les vokal, aku mau les vokal dulu. Kata ayahku udahlah NF aja, Nurul Fikri aja gitu. Akhirnya aku les NF. Nurul Fikri kan itu kan bimbel kan. Bimbel, iya. Bimbel aja Nggak udah. vokal. Tapi Anda ini nggak ikut ngaji-ngaji gitu nggak? Apa les yang ngaji yang kiroat gitu nggak? Enggak. Tapi aku beberapa kali kayak di sekolah itu disuruh lomba apa? Lomba ya itu ya apa ya? Kiroah ya? Tilawatil Quran, MTQ gitu. MTQ itu. Nah, itu latihan di situ doang pernah, tapi enggak jago aku. Enggak juara apa waktu itu kalau nggak salah. Ya, tapi kan Anda disuruh latihan. Anda ya. punya vokal yang bagus. Oh iya, kayaknya gara-gara ngaji karena aku belajar teknik pernapasan tuh di ngaji. Sama Abah dulu. Jadi sama Abah itu kalau ngaji itu nggak boleh napas diafragma, jadi harus pakai napas perut. Nah, Abah itu kayak ini banget apa Jeli. ya? Bukan jeli, dia kayak Telaten. detail Detail. banget ngajarinya gitu. Karena biar nafasnya panjang,
kan kalau di belajar ngaji itu kita nggak boleh, kan kadang ada guru ngaji yang di tengah-tengah boleh gitu nafas lanjutin. Kalau aku nggak boleh, harus satu nafas pokoknya ngajinya gitu. Kalau wakaf. Kalau mau berhenti lanjut, berhenti, lanjut. kalau mau lanjut nggak boleh tuh kalau misalnya di tengah-tengah yang bukan Ngambil tempat napas berhentinya gitu nggak boleh gitu. Nah aku makanya belajar teknik pernapasan itu dari abah dulu, makanya napas yang harus dari perut gitu. Dan itu ternyata kepake buat nge-MC, ya buat macam-macam di teater juga kan itu kita kepake buat public speaking gitu kan dari abah yang Sampai ngajarin. nyanyi juga gitu. Luar biasa. Kemarin saya tahu dari Mamat katanya Anda habis rekaman di studio Tua Kreasi. Mau bikin album. Oh, album. Album itu ada yang collab sama Mamat, sama Mukti itu. Iya, yang katanya lagu tentang Jogja. Iya, jadi itu albumnya, yang itu lagunya Hifzi Hoir collab sama Orkes Pensilalis sama Mamat. Lil Mamat dia bilang. Lil Mamat. Kenapa Anda harus collab dengan Orkes Pensilalis? Kenapa enggak? Karena di album jadi aja Orkes Pensilalis cross Mamat gitu. Enggak, karena itu kan di albumku, bukan albumnya Orkes Pensilalis. Dan itu satu-satunya lagu yang dangdut di albumku, makanya collabnya sama Orkes Pensilalis gitu. Gitu. Atau Anda jangan-jangan sudah mulai star syndrome, mau pengen gede sendiri? Pengen gede sendiri. Astagfirullahaladzim, orang lain tuh ya Hip, kalau digituin tuh kayak enggak lah gitu loh. Ada Kok kepengenan diiyain sih. Ada kepengenan gede sendiri juga. Mana dia? Anda nggak kasihan Bin Asrul? Enggak, tapi maksudnya kan ya gitu kan. Ini kan project apa ya yang aku senangin aja kan, aku kan selalu ngelakuin project yang aku senangi aja gitu. Ya termasuk Orkes Pensilalis juga gitu. Jadi sebenarnya ya bukan tujuanku pengen jadi penyanyi yang besar atau yang apa gitu, lebih kayak aku punya ide lagu, ada yang pengen aku sampein, ya udah jadiin lagu gitu. Kebetulan idenya banyak, bisa dijadiin satu album gitu. Berapa lagu ini di album ini? Sebenarnya lagu barunya 8. Jadi banyak. Tiga tuh yang Petrikor, Ambigu sama apa satu lagi Bob? Gemintang. Itu dimasukin juga ke album. Gemintang yang habis beli mobil. Iya, bersamamu di bawah sinar lampu kota. Ya, itu 3 tambah 8 lagu baru. 8 lagu baru. Berarti ada 11 lagu. Ada 11 lagu. Apa judul album ini? Jalan Kaki. Jalan Kaki. Jalan Kaki. Peluncuran ini jalan kaki ke Jogja berarti? Nggak usah lah, nggak usah. Tapi aku pengen bikin ini sih nanti kayak aktivasi waktu hearing albumnya. Jadi sebelum hearing album jalan kaki dulu sama teman-teman. Sama Kukuh ya? Hah? Ngapain sama Bang Kukuh? Kan Kukuhnya pengen membuktikan Anda influencer jalan kaki apa enggak. Oh iya ya, dia males banget kalau konten. Saya nonton loh konten itu. Saya suka. Pokoknya konten-konten yang Anda emosi saya suka nonton. Pokoknya pengen jalan kaki dulu lah, jalan kaki kan capek tuh. Jadi dengerinnya nggak fokus. Oh bagus nih gitu. Bagus niatnya bagus juga. Nah itu Anda ini stand up komedian, punya perusahaan GJLS Entertainment itu. Penyanyi juga. Enggak, penyanyi enggak lah. Kemudian sekarang menjadi ayah dari seorang anak. Nadine. Menjadi suami dari seorang istri dengan berbagai macam. Belum lagi yang A, Bikin ngajes. A. Yang A itu udah big. Udah big. Fokus ke apa? Baju-baju gede aja. Baju-baju gede. Big yang A, kemudian ada lagi ngaji. Itu Anda bagi waktu antara dunia dengan ibadah gimana itu? Ya bagi aja. Salah pertanyaan ini. Dibagi. Kayak terlalu gampang aku gitu. tuh biasanya ya Bang ya. Biasanya iya, orang tuh dipretelin gitu. Kalau artis lain tuh kalau ditanya gitu. Tiap tahun aku selalu punya plan dari project-project aku. Kayak GJLS tuh ada raker per tahunnya apa plannya. Dan kalau GJLS kan udah punya tim, udah enak lah. Udah delegasi gitu. Kayak Krabs juga nih, tim aku si Bobby gitu. Krabs tuh apa lagi? Krabs itu yang tim aku, tim buat manajemen aku, yang ngurusin aku, Bobby, Tika. Nah itu. Oh yang sering ngupload video-video Kamu Sayang Benny itu? Bukan itu mah, apalagi beda lagi itu mah. Yang biasa romansa Kamu sama Benny yang kamu Enggak, upload itu di mah IG-mu. upload di IG-ku sendiri aja itu. Ya itu Krabs kalau bukan? Krabs, ya itu mah ya Bobby aja yang edit. Enggak, kalau Krabs itu intinya manajemenku lah, aku dinaungin aku sendiri gitu. Oke. Buat ngurusin kontenku gitu-gitu. Nah, biasanya ya itu Krabs, ya ngaji juga. Kalau ngaji sih belum pernah sih bikin plan setahun, tapi tahun ini pengen sih. Abis itu kayak
Semuanya pokoknya aku selalu bikin plannya setahun. Big yang A itu Krebs juga yang ngurusin? Baking A itu ya jadi ada koordinatornya tapi kayak yang bantuin desain gitu ya bagian dari Krebs juga gitu. Dan minum? Udah hancur itu. Hancur nggak ada yang Saya mau. tunggu loh susu kurma Susu dan kurma. minum, Nanti enak aja, gitu loh. nanti aja. Kau invest lah, yuk kita bikin yuk. Tapi nggak usah dan minum namanya. Apa? Ayo Minum ntar lah. dan? Ya jangan sekarang lah udah. Oke. Bagus ini konsepnya. Boleh. Tapi kau semua yang ngeluarin duit ya. Jangan, ntar kita minta duitnya Mama. Oh iya benar, kita nggak sama Mamat aja. Iya, duitnya Mamat aja. Iya. Minuman, tapi. Minuman tapi ntar lah. Ya, tapi itu tadi kembali pertanyaan Ya, membagi. aku selalu bikin plan dalam setahun. Dalam setahun itu aku bikin plan apa dan udah kayak setahun ke depan udah tahu nih di bulan ini mau bikin apa, bulan ini mau ngapain, bulan ini mau ngapain, bulan ini mau ngapain. Terus aku breakdown lagi tuh untuk menuju si ngapain ini, project ini aku biasanya bikin kayak apa ya? Kayak semacam checklistnya lah gitu, checklist aja. Kalau misalnya mau bikin kayak kemarin ngaji fest, berarti apa aja tuh yang mau dilakuin? Aku ngoordinir timku, aku ngapa lah yang bisa didelegasiin gitu. Nah, aku biasanya tiap hari itu bikin kegiatan apa aja yang mau kulakuin di hari itu gitu. Masa sih gitu? Lah, tanya mana HP ku Bob, situ Bob. Masa sih Anda sesistematis itu? Ya, Orang kagak duit di dompet aja asal dimasukin doang, nggak dirapiin. Kalau duit mah duniawi, Bro. Itu mah. Enggak, maksudnya kan bisa kelihatan. Teman-teman, saya ke kontrakannya dia, Nih, Bob, ambil bajunya HP dia gua, di sudah, Bob. kardus. Ambil Nggak HP ku. jadi ini ada satu Tolong, Bob. kardus kulkas, saya ingat banget. Kardus kulkas tuh. Itu baju-baju bersih asal aja Ya dimasuk-masukin dulu gitu. itu gara-gara itu Kapan aku. dia mau pakai baru dia ini tuh dia ambil dicor, jadi Kalau kayak yang kotor baju ditaruh kotor. WC. Kayak baju kotor. Masa orang yang kayak gitu hidupnya, masa bisa merancang? Karena aku ngerasa itu Bang, ngerasa kayak anjing hidupku ngapain ya gitu. Kok aku kayak nggak pernah ngapa-ngapain gitu, kayak merasa hidupku sia-sia. Makanya aku tuh banyak belajar lah, banyak baca buku gitu tentang produktivitas gitu-gitu sampai akhirnya aku kayak menemukan oh ternyata polanya kayak gini ya biar lebih produktif. Harus gitu. sistematis. Harus sistematis nih, lihat nih. Aku tuh tiap hari tuh aku kayak udah kegiatan-kegiatan. Ini bukan cuma kerjaan ya, maksudnya kegiatan yang harus kulakuin gitu kayak misalnya nih olahraga ngapain gitu-gitu, walaupun kadang-kadang enggak juga ya. Habis itu kayak misalnya nih koordinasi sama apa, bikin apa, acara WIB, taraweh apa gitu-gitu. Jadi ya walaupun ya kadang-kadang ada skip-skipnya juga, tapi paling enggak dalam sehari itu Sudah direncanakan. kita udah ngerencanain bakal ngapain aja gitu. Udah habis itu ya itu sih. Jadinya akhirnya waktu ibadahnya juga bisa terkoordinasi iya, dengan jadi baik. bisa terkoneksi gitu. Kayak misalnya pengen pokoknya ada termasuk libur juga aku jadwalin gitu dalam Ke mall apa? ya nggak ke mall apa Nah, kan liburnya ke mall. Iya, tapi nggak ke mall apa itu mah nanti aja. Tapi maksudnya libur, pokoknya dalam satu hari itu aku nggak boleh ngambil kerjaan gitu. Terus misalnya, paling nggak seminggu tuh sekali kalau libur aku gitu. Kalau apa yang bikin Anda bikin ngaji? Bikin ngaji. Ya, Apa ya waktu itu ya? Aku sama Pak Ustadz. Ini boleh taruh sini nggak sih? boleh. Sama Pak Ustadz. Ustadz Ambia. Sama Ustadz Ambia itu siaran radio, Bang. Oh ini Hot FM. FM. Jadi kita siaran kayak kajian subuh gitu. Kan aku kan dari siaran pagi tuh, ya kayaknya nggak perform ya, akhirnya dipindahin sore. Sore juga kayaknya karena aku sering izin gitu kan, jadinya dibikinlah acara kajian subuh gitu sama Pak Ustadz. Live apa? Tapping. Tapping kajian sama Ustadz Ambia gitu. Oke, Abis itu kenalnya di situ. sebelum itu udah kenal, karena kan Pak Ustadz dulunya pernah stand up di Metro, Ustadz Ambia itu. Oh iya. Iya dulu. Nah habis itu setelah dipecat dari acara kajian subuh itu lah ya, radio lah ya, goyang lah ya. Terus Pak Ustadz kayaknya sayang ya kalau kita sudahi ini gitu, karena ya udah mending kita jalan aja gitu, tapi beda platformnya apalagi gitu. Makanya kayak bikinlah si channel YouTube ngaji, bikinlah Instagram ngaji gitu. Jadi pengen tetap berdakwah tapi medianya lain gitu, udah nggak di radio lagi gitu. Gitu aja sih, simpel itu gitu. Sama ya biar seimbang aja sih Bang, kayaknya biar nggak duniawi terus gitu. Ada juga yang akhiratnya Itu ngaji itu ada rutinnya, ada rutin kontennya. Sekarang insya Allah sih sebulan sekali ada ngaji show namanya.
Ngaji show itu Kayak ngaji fest kemarin. beda. Ngaji show itu kayak kajian yang lebih kecilnya lah. Biasanya di kafe-kafe pindah. Kau kapan-kapan ikut ya? Boleh. Ya, ntar jadi biasa sama itu sama Habib Isa, sama Ustadz Ambia. Habis itu misalnya ada bintang tamunya kayak ngajakin Rizpo, Rigen atau misalnya siapalah yang mau gitu. Gitu sama ada teman-temannya Habib Isa. Nah, itu ngaji show yang rutinnya. Kalau Instagram tuh tiap hari posting. Itu udah ada orang yang dedicated lah yang ngurusin itu gitu. Terus Krebs. bukan, beda, ada lagi orang. Ada orang ngaji Ada juga. orang ngaji lagi. Loh, banyak banget yang Anda gaji ya. Apa? Enggak tahu. Udah, iyalah itu. Habis itu apa lagi ya tadi pertanyaannya? Itu Oh ya sama ya rutinnya. pengennya sih ngaji fest jadi rutin tiap tahunnya ngaji fest gitu. Sama kemarin Habib Isa juga pengen ide bikin ini tahsin, belajar tahsin online gitu. Tapi kayak benar-benar orang-orang yang dari nol ya. Yang nol yang misalnya ya 3 juga boleh sih, nggak harus nol gitu. Pokoknya yang belum bisa lah, yang belum bisa tapi mau belajar dan bingung mau belajar di mana, nanti insya Allah mau bikin itu sih. yang ngaji show itu dia yang ini udah berapa kali lah? Udah Banyak lah ya. Udah banyak. Nah, udah ini banyak. yang dari yang kamu lihat Hip, yang nih gaji show yang kalian bikin setiap bulan nih, ada nggak itu orang yang dia datang terus gitu? Ada beberapa tuh yang kayak ya yang mungkin nggak terus-terusan ya, tapi yang Sering. yang udah jadi kayak apanya lah ya, jemaahnya ya bisa dibilang apa Ya. ya, yang sering datang ya itu udah ada. Alhamdulillah. Itu udah ada. Nah, itu dijaga tuh Hip, Alhamdulillah. bagus Iya, tuh. Dan Jadi maksudnya biar yang aku seneng itu ada progresnya, biar ada progresnya iya, jamaahnya. Dan yang aku seneng itu kebanyakan yang datang ke ngaji itu ya gitu, kadang-kadang orang yang baru pertama kali ngaji. Mereka tuh tertarik datang ke kajian itu kan karena kan kadang bikin potongan-potongan gitu kan. Jadi yang aku tampilkan kan nggak cuman yang pas bagian belajar agamanya doang, jadi yang komedinya gitu-gitu. Jadi Ya. mereka ngelihat itu, ngelihat Yang ada yang mau pukul Rispo. Iya, yang gitu-gitu, dan mereka tuh kayak oh ternyata santai ya gitu kan. Ya kan kamu lihat kan ngaji Ya, fest kayak apa ya. kan gitu kan, sesantai itu gitu. Makanya kayak orang-orang tuh ya ada yang ya pakai bajunya juga bukan yang koko apa Ya. gitu, santai-santai aja gitu. Ini pertama kali Bang gue ikut pengajian kan, sini enak kata dia gitu, ketawa-ketawa aja gitu. Tapi dia jadi nggak dapat ilmu sih. Enggak, tapi paling enggak ya pasti dapat lah ilmu kan. Kalau ketawa-ketawanya kan bagianku, dari Iya. Pak Ustadz Tam itu pasti dapat ilmunya gitu. Tapi yang menurutku penting buat kenapa ngaji harus ada itu ya gitu, nge-grab orang-orang yang belum pernah nyobain. Betul. Iya, belum pernah nyobain. Ya kayak aku dulu ke pengajian itu ya kadang-kadang ya di beberapa pengajian gitu, kadang-kadang tuh kayak mata orang-orang tuh udah kayak ngejudge kita gitu. Ada ketakutan-ketakutan Ya. itulah. Habis itu kayak teman-teman tuh kadang-kadang, oh lu ngaji ya, lu hijrah ya, apa ya gitu-gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi Ya. kadang-kadang tuh nanti takut, gue nanti kalau gua ngaji dijauhin temen-temen gitu-gitulah. Nah aku tuh makanya bikin suasana si ngaji ini se have fun itu. Nah aku nge-grabnya orang-orang ini gitu, orang-orang yang belum pernah ngaji, ikut ngaji. Nah setelah itu mereka, wah kalau di sini seru nih, gimana ya kalau pengajian lain juga? Ya gitu poinnya sebenarnya. Itu yang kemudian dicanangkan juga sama MRBJ. Masjid Raya Bintaro Jaya itu juga gitu. Jadi mereka tuh punya istilahnya itu ada pengajian untuk lingkar 1, lingkar 2-nya itu sudah ada. Tapi buat lingkar 3 yang kayak tadi yang punyanya ngaje nih. Kayak gitu tuh mereka pengen bikin juga. Betul. Jadi buat orang nggak pernah ngaji sama sekali, datang pengajian paling tidak have fun, Iya. tapi paling tidak abis itu mungkin dia punya keinginan punya untuk kepikiran, mencoba pengajian yang iya. lain yang lebih serius. Ya kayak yang dilakuin Jogo Karian kemarin juga gitu kan sebenarnya. Betul. Ya walaupun itu pro kontra ya yang di Selasar Masjid. Soalnya Orkes Ya. Spesialis diundang juga gitu kan di situ. Ya itu tujuan utamanya adalah ya pengen grab orang-orang yang belum pernah ngaji Betul, dengan ngelihat betul. perunggu, dengan misalnya ngelihat ya Orkes Spesialis, ngelihat aku atau Mukti gitu-gitu, orang jadi ya sebenarnya misalnya niat mereka awalnya pengen ngelihat komedinya nih, pengen lucu-lucuan gitu. Ternyata dapat ilmu dari Ustadz Jojo. Betul. Gitu. Kemudian akhirnya mencoba untuk pengajian yang rutin Iya, ya apa segala macam. Benar. Itu sih Jadi tujuan utamanya sebenarnya. ya kadang-kadang kita perlu nge-grab orang-orang yang kayak gitu. Tenda tanya itu juga pengennya gitu. Jadi kayak nge-grab orang-orang yang mungkin nggak pernah nonton kajian, nonton aja dulu. Abis itu mungkin abis dari sini mencari kajian yang lebih ini lagi. lebih Ya kajian Ustadz keilmuannya Khalid, ya gitu. Ustadz Adidayat apa segala macam. Arahnya ke sana. Oh berarti ngaji itu udah berapa tahun ini?
Oh, kalau itu udah dari berapa ya? Covid tuh 2000 berapa? 19 ya? 2018. 19 ya 2000 itu. Udah 6 tahunan. 6 tahun Ya tapi gitu, kadang konsisten, kadang enggak gitu. Ya tergantung keimananku lah. Astagfirullah. Sama ya kadang lagi ada kesibukan gitu-gitu. Tapi sih pengennya sih ini jadi lebih konsisten sih. Jadi ngaji itu Anda sendiri yang bikin, nggak ada Rispo, nggak ada Rigen di situ? Sama Ustadz Ambia. Sama Oh, Ustadz ya, berdua. Ambia, iya. Habis itu ya Rigen Rispo mah ngebantu-bantu doang kalau ada acara gitu. Sekarang kemudian ketambahan ada Habib Isa yang Habib siap Isa bantu juga. support karena dia punya tahu batas juga kan. Sama teman-teman tahu batas tuh disupport sekali ngaji gitu sama Kanabila juga, Kanabila JKT sering banget dia datang ke ngaji. Oh. Iya, makanya Kok dia tuh nggak kasih tahu saya kalau dia datang ya? lu ngapain? Anda siapa? Anda siapa? Saya Anda Abdur. Oh, saya Abdur, iya, tapi Iya. maksudnya apa hubungannya sama Kanabila? Dia sering banget dan Ya, kan kita kayak follow-followan. followersnya dia tuh kadang-kadang ya karena pengen ngeliat Nabila gitu-gitu ya akhirnya ngaji juga gitu. Oh, oke. Ntar saya undang ke tenda tanya kali ya. Iya, iya, Kanabila makasih ya Kanabila ya. Nabila makasih banyak udah datang ke ngaji fest. Bukan ke ngaji fest nggak datang kayaknya Ke ada acara ngaji dia. show. Ke ngaji show dia sering banget datang Luar sama biasa. mama papanya. Oh, kok mama papanya nggak kasih tahu Iya, saya? ditemenin. Wis. Kayak ngapain, bro? Tapi Papa Hipsi, ini Kok tiba-tiba Bapak Hipsi? ini kita tuh ada. Karena aku Hipsi. Iya. Oh, Papa Hipsi. Saya boleh panggil Papa Panggil, Hipsi nggak? panggil Soalnya dulu ini lah. kita di Jambore Iya, nih. iya. Oke, baik. Ya, sembari saya ini ntar saya panggil ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Saatnya sekarang kita itu masuk di sesi namanya Jambore. Jambore ini adalah jamaah boleh request karena saya sudah melempar untuk teman-teman yang mau bertanya ke Papa Hipsi. Jadi ini saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dek warahmatullahi Abdur. wabarakatuh. Apa kabar semua ini Adinda? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Papa Hipsi. Oke. Papa boleh bungee jumping di situ? Jangan, Papa. Jangan. Oh, Jangan, bukan Papa. tempat Ini skydiving ya? iya, udah malam. Oke. Papa Hipsi di sini aja Iya, karena ada pertanyaan-pertanyaan dari followers. Oke, Ada iya. pertanyaan yang pertama dari Azir 2004. Oke, silakan. Itu kelahiran 2004. Kurang tahu. Atau dia Username- beli gorengan 2004 500. Betul tuh. Bisa juga ya. Bisa. ambil. Semua milik Allah. Ya Ambil. Itu. Malu, jangan. Silakan apa? Pertanyaannya dari Azir. Tolong yang aman ya pertanyaan. Insya Allah Jangan aman. yang aneh-aneh. Apa hukumnya memakan harta anak yatim pakai topping mozzarella? Astagfirullah, ini tidak aman deh. Oh, tidak aman. Iya. Tapi Papa jawab sepengetahuan Papa saja. Ini apa nih? Bidang apa nih kalau kayak gini? Bidangnya ini adalah criminal and food. Criminal and Crime food. and food. Crime and food. Crime Oke. and gastronomy. Crime and Gastronomi. gastronomi. Makanan. Oh, makanan itu gastronomi. Ilmu tentang makanan itu disebut gastronomi. Gas terus tro bareng tronton. No ya. Me I love you gitu. Aduh, asal aja makanan saya ini. Terlalu ngasal, bro. Hidupnya. Oke, Iya, silakan. gitu ya. Yang namanya Adinda dari Adinda siapa? Azir. Adinda Azir. Yang namanya memakan harta yang haram itu tidak boleh. Setahu Papa ya dari ustadz gitu. Udah pasti itu haram. Iya kan? Apalagi kita memakan harta Anak yatim. Ya. Ya, itu juga sudah dipastikan kamu masuk neraka kalau tidak bertobat. Papa takut nih yang begini-begini sebenarnya agak bahaya. Yang topping mozzarellanya aja. Nah, kalau misalnya kamu memakan harta anak yatim kan tidak boleh. Ya. Apalagi memakai topping mozzarella. Nah, bisa dibilang juga kasihan ke adiknya, ya kan? Dia lagi pengen makan apa sih kalau mozzarella itu? Keju. Iya, maksudnya makanan yang ada mozzarellanya apa? Corn. Iya, dia lagi pengen makan corn dog. Jadinya cuma corn doang. Dognya hanya menggonggong. Iya, jadi tolong pertanyaannya jangan yang Iya, bahaya, ini Fatih. pertanyaannya parah banget ini. Astagfirullah, Pertanyaannya ini. minum habis. Ya. Tapi Silakan. ini itu aja satu pertanyaan aja, Oh, satu Papa. pertanyaan. Sudah. Boleh saya panggil Oke. Hipsinya lagi? Oh. Saya ada pertanyaan terakhir buat Hipsi. Tidak soalnya. boleh. Saya pengen satu pertanyaan lagi buat Hipsi.
Ayah gimana? Tadi Bapak Hipsi tadi habis dari sini tadi. Ketemu tadi di situ. Iya, iya sih tadi dia lagi di toilet. Pipis. Hip, saya tahu Anda dari pertama kali berteman dengan Anda sampai saat ini, Anda itu rajin sekali membaca. Sampai kadang-kadang teman-teman saya menemukan buku-buku yang menurut saya, bukumu ada di aku tahu. Yang Einstein kayaknya. Ya, nggak apa-apa, udah baca aja Aku itu. lupa ya. Sampai saya tuh kadang-kadang, waktu dulu kami masih satu kos di Duren 3, saya menemukan dia tidur dengan buku-buku yang menurut saya, buku aneh gitu. Pernah dia itu, buku tebal kayak gini teman-teman, buku tebal kayak gini, judulnya Hidung. Judul buku itu Hidung. Emang iya yang Ada, Anda punya buku judulnya Hidung. Terus saya mikir kayak, kenapa sih Anda baca hidung gitu? Jadi dia baca tentang alat penciuman, hidung. Bukan alat penciuman, bukan hidung. Hidung. Tentang penciuman, ilmu penciuman. Oh, gambarnya hidung kok. Iya mungkin ya. Kalau tebal segini, oke lah udah Itu hidung mah segini. novel Segini loh, Hip. Novel itu ya? Bukan. Oh bukan. Hidung, tentang hidung. Ada warna ya? hitam. Lupa Gambar aku. hidung. Saya bilang, ini ngapain? Maksudnya Anda tuh sampai membaca, saya juga suka baca buku, cuman saya pilih-pilih. Anda tuh kayaknya semua buku Sekarang Anda udah baca. pilih-pilih sih. Kalau dulu aku sering banget Bang, karena ya itu kan, aku tuh inget banget, ini sering banget aku bilang dari sama Arif sama Haifa dulu, zaman SMA. Haifa itu siapa? Ada temanku SMA. Mereka tuh pintar banget, ranking 1 gitu lah. Habis itu dan mereka sering banget baca buku, bawa buku gitu ke sekolah gitu. Karena aku kan nggak begitu suka kan dulu waktu zaman SMA. Aku tanya, kenapa sih kalian suka baca buku gitu? Kata mereka, beli aja dulu buku yang banyak gitu. Nah nanti kita jadi ngerasa kayak, wah sayang nih nggak dibacain gitu. Nah aku tuh karena pesan itu, aku jadi beli buku tuh ya bener-bener random kadang tuh karena covernya bagus, karena warna, wih oke nih warnanya gitu. Jadi bukan berdasarkan apa yang pengen aku tahu gitu. Makanya banyak banget buku aku yang ya aku baru baca, nggak menarik nih gitu. Baru baca berapa lama nggak menarik nih gitu. Kalau sekarang lebih memilih. Kalau sekarang ya aku beli buku apa yang aku pengen, aku lagi pengen tahu apa, aku beli bukunya gitu. Iya, harusnya gitu dong. Ya namanya hidup bro, Ya, bukan oke. pembelajaran. Dulu Benar. tuh benar, jadi banyak banget buku aku tuh banyak banget yang nggak penting sih kayaknya. Bukan nggak penting ya, yang bukan sesuai minatku ya. Termasuk buku gitu. hidung itu sih. Tebal gini loh Iya. teman-teman. Ada ilmu tentang penciuman, ada tentang wangi-wangi gitu, Ya Allah, ada Akbar. banyak banget pokoknya Nah, buku-buku. kasih kami dong 3 rekomendasi buku yang sepanjang ini seorang Hipsi baca dan bagus nih. Oh, yang terakhir itu aku sangat insightful sekali sih buat aku Oke, sih. apa tuh? Building a Second Brand. Aku direkomendasiin sama Bang Radit. Building a Second Brain. Building a Second Brand. Brand atau brain? Brain. Brain otak. Building a Second Brain. Itu bahasa Indonesia bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya ada, bahasa Jawanya nggak ada. Ya, untuk Itali boleh deh ada. Asik. Kalau aku baca yang bahasa Mandarin. Ada nggak bahasa Indonesia aja? Ada. Ada. Building. Kenapa? Kan ini buat tanda tanya harus biar tahu. Building a Second Brain. Building a Second Brain. Oke, kedua. Yang kedua, Saya belum baca nih Building a Second Brain. Ntar saya baca. iya itu bagus banget Bang. Bisa baca. Bagus banget menurut aku ya. Bagus banget. Oke. Yang kedua itu novel sih kayaknya. Boleh, nggak apa-apa. Novel Winner Stands Alone. The Winner Stands Alone. The Winner Stands Alone. Pemenang selalu berdiri sendiri. Itu bukunya Paulo Coelho. Oh, Paulo Coelho. Itu Oke. dari beberapa buku yang dia tulis, menurut aku yang keinget-ingat gitu dan kayak poinnya juga ya, maksudnya pesannya juga itu yang paling aku ingat sih gitu. The Winner Stands Alone. Oke, ketiga. Ketiga apalagi ya? Kayaknya aku dedikasikan buat Laskar Pelangi sih. Laskar Pelangi ya, karena itu kayaknya yang membuat aku jatuh cinta pada buku. Andrea Hirata, gokil sih itu. Oke. Keren sekali. Sampai sekarang pokoknya aku kalau ada karya terbaru Andrea Hirata pasti aku baca. Betul. Terakhir tuh kayaknya orang-orang pinggiran. orang-orang biasa. Kalau orang pinggir itu Ahmad Tohari kalau nggak salah. Iya, orang-orang biasa. Orang-orang Kalau biasa nggak salah ya yang terakhir itu. Atau ini ya, yang dia nyari biola ya. Ya itulah Atau pokoknya lagu yang terakhir Tapi tuh. saya juga betul setiap kali ada buku terbaru Andrea Hirata saya beli juga. Cuman Iya.
Belum saya baca. Iya. Masih terplastik. Selalu sampai kagum aku, selalu kagum. Iya, Karena betul. bahasanya, cara interaksi tokohnya, pemilih, iya. cara bercandanya. Nah, bercandanya Wah, itu. Komedi tuh gokil. kayaknya gokil sekali ya. Kayak Gokil kita tuh sekali, kayak gokil sekali. gokil sih. Pecah sekali Pengen sih aku novelnya. ketemu sih sama Udah. Siapa sih manggilnya? Belitong nggak Bukan udah Udah, dong. Udah. Abang Pak aja Ci, kayaknya. Pak Ci apa ya? Pak Ci mungkin Pak Ci ya. mungkin ya. Pak Aku Ci. pengen banget sih ketemu ya Pak. Pak Ci Andrea. Rata kalau ada kesempatan semoga bisa ketemu gitu. Amin, Apa amin. kita bikin acara, Bang? Ngundang Andre Hirata. Ngaji Fest. Iya, ngaji fest. Undang, Oh, ya. yang menarik tuh. Asik. Keren sih. Iya, iya, Ngaji keren, Fest keren, undang- keren, keren. Wah, undang iya, beliau. benar, Kayaknya benar, bisa benar. deh. Iya, iya, iya. Boleh. Oke, Siap, terima kasih siap. banyak Kip buat Iya, iya. kedatangan malam hari ini. Amin. Dan teman-teman, dengan bintang tamu Hifzi Khoir ini adalah akhir dari episode terakhir dari season 3-nya Tenda Oh, iya. Tanya. Ya, jadi Tenda Tanya itu aktif di 3 bulan aja. Oh. Di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Oh. Hanya di 3 bulan itu. Ini ya, bulan-bulan. Jadi ini adalah episode terakhirnya. Kita berjumpa lagi nanti di bulan Sya'ban tahun berikut dan bulan Ramadan dan bulan Syawal tahun berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk beli merch-nya Tenda Tanya. Ada di bawah-bawah sini. Nanti teman-teman langsung beli aja di situ. Siap. Dan juga jangan lupa juga untuk kalau ada ngaji show ikut, ngaji fest ikut. Ya. Dengerin albumku. dengerin Nanti album. kalau udah rilis ya teman-teman. Dengerin album Jalan Kakinya Ada Hifzi Khoir. Ada laguku sama almarhum Gusti. Dengan almarhum Gusti ini dia menjual ini kesedihan teman. Iya. Iya, teman-teman. Orang tuh yang lain tuh pasti nolak Kip. Gitu. Enggak dong, enggak gitu. Anda kok iya-iyain aja ya? Iya, karena ini buat aku warisan yang sangat buat dari Gusti ke aku ya, kayak ditinggalin ini tuh kayak sangat bermakna sekali gitu buat aku gitu. Kalau orang mau bilang menjual kesedihan juga terserah, tapi buat aku ini sih Lah, suaranya Gusti di situ gimana? AI. nggak ada suaranya Gusti. Oh, dia udah tag duluan. Jadi dia udah tag duluan. Oh, Masya Jadi Allah. pertama kali aku denger, wah sedih sekali Keren sih, ya? sedih sekali Oke, sih. album Jalan Kaki ini ya teman-teman. Nanti kita dengarkan bersama dan terima kasih banyak. Oleh karena itu, Hifzi terima kasih banyak. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.